Gas! Langit malam di Timur Tengah kembali berubah menjadi panggung ketegangan yang nyaris tak terbayangkan. Dalam hitungan detik, keheningan berubah menjadi kekacauan. Sirene meraung, langit dipenuhi jejak cahaya rudal yang melesat dengan kecepatan mematikan, dan dentuman ledakan mengguncang kota-kota besar Israel. Ini bukan simulasi, ini bukan latihan militer. Ini adalah kenyataan pahit yang terjadi hari ini ketika Iran meluncurkan gelombang baru serangan rudal balistik dan drone ke wilayah Israel, menandai babak paling berbahaya dalam konflik yang kini telah memasuki fase terbuka dan tanpa bayangan. Di berbagai kota seperti Tel Aviv, Haifa, hingga wilayah selatan, warga sipil berlarian menuju bunker perlindungan. Dalam rekaman yang beredar, langit tampak seperti dipenuhi bintang jatuh, namun setiap cahaya itu membawa kehancuran. Sistem pertahanan udara Israel bekerja tanpa henti, mencoba mencegat setiap ancaman yang datang. Namun, dalam serangan berskala besar, tidak semua bisa dihentikan. Beberapa rudal berhasil menembus pertahanan, menghantam bangunan, memicu kebakaran, dan menyebabkan korban luka di antara warga sipil. Serangan ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah hasil dari eskalasi panjang yang dimulai sejak akhir Februari 2026, ketika ketegangan antara Iran dan Israel meningkat drastis akibat serangkaian serangan terhadap fasilitas strategis Iran. Apa yang dulunya disebut sebagai perang bayangan, kini telah berubah menjadi konfrontasi langsung antar negara dengan risiko yang jauh lebih besar dan dampak yang jauh lebih luas. Iran tidak hanya mengandalkan satu jenis senjata. Dalam serangan terbaru ini, kombinasi antara rudal balistik jarak menengah, rudal presisi tinggi, dan drone kamikaze digunakan secara bersamaan. Strategi ini dikenal sebagai serangan multi-layer atau berlapis. Drone dikirim lebih dulu untuk mengacaukan radar dan sistem pertahanan, diikuti oleh gelombang rudal yang datang dari berbagai arah. Tujuannya jelas, membanjiri sistem pertahanan Israel hingga mencapai titik jenuh. Dalam kondisi normal, sistem pertahanan seperti Iron Dome mampu mencegat sebagian besar ancaman jarak pendek. Untuk ancaman jarak menengah hingga jauh, Israel mengandalkan David Sling dan Arrow. Namun, dalam serangan simultan dengan puluhan hingga ratusan proyektil, bahkan sistem paling canggih sekalipun memiliki keterbatasan. Inilah yang terjadi hari ini. Beberapa rudal berhasil lolos menciptakan kerusakan nyata di darat. Di Haifa, laporan awal menyebutkan bahwa sebuah rudal menghantam kawasan permukiman, menyebabkan bangunan runtuh dan tim penyelamat bekerja sepanjang malam untuk mengevakuasi korban. Di wilayah lain, ledakan terdengar di dekat fasilitas industri, menimbulkan kekhawatiran akan dampak yang lebih luas, termasuk potensi gangguan ekonomi dan lingkungan. Setiap titik yang terkena bukan hanya sekadar lokasi di peta, itu adalah rumah, tempat kerja, dan kehidupan manusia. Namun di balik semua ini, ada strategi yang lebih dalam. Iran tampaknya mengubah pendekatan militernya. Jika pada awal konflik mereka mengandalkan jumlah besar untuk menciptakan tekanan, kini mereka mulai beralih ke presisi dan efektivitas. Rudal yang digunakan dalam serangan terbaru diduga memiliki kemampuan manuver yang lebih tinggi dan sistem pemandu yang lebih canggih, membuatnya lebih sulit untuk dicegat. Sementara itu, Israel tidak tinggal diam. Dalam waktu yang hampir bersamaan, jet tempur Israel meluncurkan serangan balasan ke berbagai target di Iran. Fasilitas militer, peluncur rudal, hingga sistem pertahanan udara menjadi sasaran. Serangan ini menunjukkan bahwa Israel berusaha menghentikan ancaman langsung dari sumbernya, sebuah strategi yang berisiko tinggi, namun dianggap perlu dalam situasi seperti ini. Konflik ini kini telah berkembang menjadi lebih dari sekadar pertukaran serangan. Ini adalah pertarungan strategi,
teknologi, dan ketahanan nasional. Setiap pihak berusaha menunjukkan kekuatan, namun juga menghadapi tekanan yang luar biasa. Di satu sisi, Iran ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menembus pertahanan Israel. Di sisi lain, Israel ingin membuktikan bahwa mereka tetap mampu bertahan dan membalas dengan kekuatan penuh. Dampak dari konflik ini tidak hanya terbatas pada kedua negara. Seluruh kawasan Timur Tengah kini berada dalam kondisi siaga. Negara-negara tetangga mulai memperkuat pertahanan mereka, sementara pasar global bereaksi dengan cepat. Harga minyak mengalami lonjakan, mencerminkan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi dunia. Jalur perdagangan vital menjadi rentan, dan ketidakpastian meningkat secara signifikan. Di tingkat internasional, reaksi mulai bermunculan. Amerika Serikat menyatakan dukungannya terhadap Israel, namun juga menyerukan deeskalasi untuk mencegah konflik meluas. Sementara itu, negara-negara lain mendesak kedua pihak untuk menahan diri. Namun, dalam situasi seperti ini, setiap langkah militer dapat dengan cepat memicu reaksi berantai yang sulit dikendalikan. Pertanyaan besar kini muncul. Seberapa jauh konflik ini akan berkembang? Apakah ini akan tetap menjadi perang terbatas antara dua negara, atau justru berubah menjadi konflik regional yang melibatkan lebih banyak pihak? Dengan teknologi militer modern dan kemampuan serangan jarak jauh, batas geografis tidak lagi menjadi penghalang. Di tengah semua ketegangan ini, yang paling terdampak adalah masyarakat sipil. Mereka yang tidak memiliki peran dalam keputusan politik atau militer, namun harus menghadapi konsekuensi langsung dari konflik ini. Setiap sirene yang berbunyi adalah pengingat bahwa ancaman bisa datang kapan saja. Setiap ledakan adalah bukti bahwa perdamaian masih sangat rapuh. Namun, di balik kehancuran ada juga ketahanan. Tim penyelamat yang bekerja tanpa henti, warga yang saling membantu, dan upaya untuk tetap bertahan di tengah situasi yang sulit. Ini adalah sisi lain dari konflik yang seringkali tidak terlihat. Kekuatan manusia untuk bertahan dalam kondisi paling ekstrim. Seiring waktu berjalan, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini. Setiap serangan, setiap respons, dan setiap keputusan akan menentukan arah konflik ke depan. Apakah akan ada jalan menuju deeskalasi atau justru sebaliknya? Satu hal yang pasti, konflik ini telah mengubah dinamika kawasan secara signifikan. Ini bukan lagi sekadar ketegangan lama yang muncul kembali. Ini adalah fase baru yang lebih kompleks, lebih berbahaya, dan lebih sulit diprediksi. Dan ketika malam kembali tiba di Timur Tengah, dunia kembali menahan napas, menunggu apakah langit akan kembali menyala oleh rudal, atau justru ada harapan untuk diamnya senjata. Karena dalam setiap konflik, selalu ada dua kemungkinan: kehancuran yang berlanjut, atau kesempatan untuk menghentikannya.